Ada juga di bulan ini yang sudah keluar tunasnya teman-teman. Mungkin efek dari cuaca ya yang terlalu dingin sehingga ada beberapa biji katak yang sudah keluar tunas. Tapi nggak usah khawatir, itu dibiarkan saja nanti sampai 1 bulan 2 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat teman-teman petani porang di seluruh Indonesia dan juga buat teman-teman petani yang lain. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya, amin. Oke teman-teman, di kesempatan hari ini saya akan mencoba berbagi informasi tentang cara penanaman tanaman porang di media polybag ya. Ini yang pengen menanam di media polybag di tahun 2021 ini, bisa disimak videonya, semoga nanti bisa menjadikan informasi yang positif dan juga bisa dipertimbangkan lagi, karena untuk penanaman di media polybag itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Pokoknya tonton dan simak videonya sampai selesai, semoga bisa bermanfaat. Oke, ini siang hari, cuacanya cukup terik sekali. Ini cengkeh teman-teman ya, yang kita jemur supaya kering. Nah, ini paling 1 hari lagi sudah kering. Nah, ini saya kasih lihat teman-teman, ini umbi porang ya, dari biji katak yang sudah kita tanam di media polybag di tahun 2020 kemarin. Sekitar 5.000 polybag ya. Hasilnya hanya segini teman-teman. Ini 5.000 polybag yang kita taruh di samping rumah sini ya. Kalau yang sudah pernah main ke rumah sini kemarin pasti tahu ya, atau dilihat di video tahun 2021 ini di bulan Januari Februari, ada juga pertumbuhannya cukup bagus juga. Tapi setelah kita bongkar kemarin, ternyata hasil umbinya yang paling besar teman-teman. Nah, ini yang paling besar ya. Ini dihasilkan dari biji katak yang isi 700 sampai 800 biji per kilonya. Dan kalau kita bandingkan dengan yang di lahan, ini jelas jauh, karena yang di lahan itu hampir 2 sampai 3 kali lipatnya ini. Ini serius ya. Jadi kalau teman-teman masih penasaran, ini ada video saya waktu pembongkaran, kita bandingkan dengan yang kita tanam di media polybag. Ternyata betul sekali hasilnya kurang maksimal yang kita taruh di media polybag. Bahkan ada juga yang kecil seperti ini. Nah, ini sama seperti biji katak yang ukuran sedang ya. Ada juga yang ini. Kalau kita lihat ini teman-teman ya, ini rata-rata memang kurang maksimal untuk pertumbuhannya. Padahal kalau kita lihat di bulan Januari kemarin, pertumbuhan batang, daun dan juga biji katak yang dihasilkan itu cukup lumayan juga, seperti ketika kita tanam di lahan langsung. Tapi ternyata setelah kita bongkar hasilnya seperti ini. Dan kalau teman-teman pengen mencoba menanam di media polybag, saya sarankan ketika nanti sudah memasuki bulan Desember atau Januari, segera dipindah ke lahan saja ya. Ini kalau misal menanam di media polybag, atau mungkin beli bibit yang di media polybag yang sudah tumbuh. Tapi kalau sudah punya biji katak, itu saya sarankan langsung saja di lahan, tidak perlu disemai, tidak perlu ditanam di media polybag terus nanti tumbuh dipindah, karena itu sebetulnya terlalu membuang biaya teman-teman. Mending misal punya 1 kilo 2 kilo atau mungkin sampai 10 kilo, langsung aja di lahan ditaruh, kasih pupuk, nanti tumbuh tinggal kita rawat. Kalau kita tanam di media polybag dulu, kita terlalu membuang biaya, terutama untuk pekerja ya, di campuran tanahnya, terus ditaruh di media polybag. Belum lagi nanti waktu pemindahan di lahan, jelas kita membutuhkan tenaga yang lebih banyak lagi. Dan ini sebetulnya memang bagus juga, karena sudah tumbuh ketika kita pindah di lahan semakin cepat. Cuma di sini biaya yang kita pakai ya, biaya yang kita butuhkan itu jauh lebih banyak lagi. Ini contoh aja, kemarin kita pindah sekitar 10.000 polybag di bulan Desember kemarin. Perkembangannya memang bagus, tapi itu tadi biaya yang kita keluarkan juga semakin banyak. Bahkan hampir 2 kali lipat ketika kita menanam langsung di lahan.
Jelas ini perlu dipertimbangkan buat teman-teman yang pengen mencoba menanam di tahun 2021 ini. Dan ini hasil di media polybagnya ya. Kalau hasil di lahannya ini bisa teman-teman cek di video saya, 3 kali lipat ya dari biji yang ini. Ini sedikit sharing aja teman-teman. Di sini saya lebih berbagi pengalaman saja ya, tidak menyarankan seperti apa harus gimana. Yang jelas pilihan masing-masing, tapi berdasarkan yang sudah kita alami seperti ini. Karena saya baru pertama kali ini menanam di media polybag, terus kita pertahankan, tidak kita pindah. Kalau sebelumnya di tahun 2018 2019 itu selain langsung di lahan itu kita tanam di media polybag lalu kita pindah. Tapi di tahun 2020 pikir saya biar tidak terlalu ribet, karena ada keuntungan juga teman-teman ketika kita menanam di media polybag. Yang pertama jelas pengawasannya lebih gampang ya, karena di samping rumah ini, nah ini kemarin saya kasih 5.000 lebih, itu cukup. Jadi tidak perlu membutuhkan lahan yang luas, pengawasan lebih gampang, pemupukannya juga lebih gampang. Tapi kekurangannya yaitu tadi, hasil umbinya bisa teman-teman lihat di sini kurang maksimal ya. Bahkan ada yang kecil-kecil seperti ini. Cuma nggak apa-apa karena bibit kita punya sendiri ya. Itu saya rasa ya nggak ada ruginya sih. Tapi kalau bibit beli, saya sarankan mending langsung ditanam di lahan. Kalau memang pengen disemai dulu, ya setelah disemai nanti baru dipindah. Tapi pilihan yang paling tepat ya nggak usah disemai. Kenapa tidak perlu disemai? Tanaman porang itu sudah punya siklus sendiri teman-teman ya. Ketika mendekati musim penghujan, kalau di Jawa itu biasanya di bulan Oktober atau November, rata-rata biji katak yang sudah kita beli atau sudah kita punya itu sudah keluar tunas semua. Jadi nggak perlu kita semai atau nggak perlu kita beli obat untuk mempercepat pertumbuhan tunasnya, itu nggak perlu. Biji katak akan keluar tunasnya sendiri itu ketika sudah mendekati musim penghujan. Ada juga di bulan ini yang sudah keluar tunasnya teman-teman. Mungkin efek dari cuaca ya yang terlalu dingin sehingga ada beberapa biji katak yang sudah keluar tunas. Tapi nggak usah khawatir, itu dibiarkan saja nanti sampai 1 bulan 2 bulan nggak apa-apa ya, nggak akan kering, tetap aman. Nanti kalau sudah memasuki musim penghujan biasanya rata-rata sudah keluar tunas semua. Meskipun tidak kita kasih obat, tidak kita beri apa-apa ya, itu udah secara otomatis memang siklusnya seperti itu. Jadi buat teman-teman nggak usah ribet untuk melakukan penyemaian biji katak, langsung saja ditanam di lahan, itu lebih bagus dan lebih irit di biaya. Oke, itu informasi dari saya teman-teman ya, sedikit bercerita, mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat teman-teman yang pengen mencoba menanam di tahun ini, terutama dari biji katak. Kalau dilihat memang hasilnya ya seperti ini, cuma nggak apa-apa, ini akan kita pakai bibit di bulan November nanti atau bulan Oktober ya. Oke, apabila ada pertanyaan monggo bisa ditanyakan di kolom komentar atau mungkin di WhatsApp, di telepon, monggo. Selama bisa saya jawab akan saya jawab. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.